Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelia Valensa Putri dari nomor absen 23 dan dari kelas 11 Kimia Industri 1 akan menjelaskan pembuatan garam, soda, dan asam klorida. Bab 1. Proses pembuatan garam. Proses singkat pembuatan garam. Proses pembuatan garam secara tradisional. 1. Mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Tempat yang luas biasanya sepetak tanah yang sudah dipersiapkan khusus. Tempat ini digunakan untuk menampung air laut dan akan menguapkan air laut. 2. Menjemur di bawah terik matahari. Proses pemanenan. Proses pembuatan garam dengan cara penguapan sinar matahari disebut kristalisasi atau penguapan, yaitu cara memisahkan campuran atau zat terlalu dari pelarutnya menggunakan pemanasan atau penyerapan kalor berdasarkan titik didihnya. Lama waktu yang dibutuhkan dari mulai pengambilan air laut hingga menjadi garam dan dipanen juga membutuhkan waktu yang cukup lama atau kurang lebih sekitar 14 hari. Perubahan wujud yang terjadi saat proses pembuatan garam adalah evaporasi atau penguapan, yaitu perubahan bentuk benda dari cair menjadi gas. Air akan menguap karena pemanasan, sementara garam yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap tertinggal di bawah penampungan. Di sini adalah alur pembuatan garam tradisional. Pertama, air laut menguap atau proses pemekatan penguapan air. Dan air akan turun menjadi ke meja garam. Menjadi meja kristalisasi NaC1 atau menjadi proses kristalisasi oleh terik matahari. Dan kemudian akan menjadi garam setelah waktu 14 hari. Dan air limbah dibuang ke tempat yang berbeda. Dan selanjutnya ditempatkan menjadi gudang penyimpanan. Bab 2. Pembuatan soda. Proses singkat pembuatan soda, yaitu sodium karbonat atau Na2CO3 adalah bahan lunak yang larut dalam air dingin dan kelarutan dalam air kira-kira 30% berat larutan. Dalam industri kimia dikenal dengan soda ash. Deskripsi proses. Dasar proses ini adalah pengendapan NaHCO3. Bila suatu larutan dalam garam amonia dikarbonasi dengan gas CO2, reaksi totalnya secara stoikiometri adalah CaCO3 ditambah 2 NaCl CaL L. Na2CO3 S ditambah CaCl2 S. Reaksi ini tidak dapat terjadi secara langsung, akan tetapi melalui beberapa tahap proses. Proses pembuatan soda. Proses reaksi kimia tahap pertama adalah pembakaran batu gamping atau limestone beserta kokas di dalam tungku. Pembakaran limestone. Pada proses pembakaran limestone yang terjadi di dalam lime kiln, batu kapur terdekomposisi pada temperatur 900 sampai 1000 derajat Celcius menjadi kapur tohur atau CaO dan karbon dioksida atau CO2. Reaksi yang terjadi dalam pembakaran tersebut yaitu CaCO3S CaO (G) ditambah CO2 (G). Pada reaksi ini terjadi penyerapan panas karena untuk menguraikan 1 gram CaCO3 memerlukan panas 42,5 kcal. 2. Pemurnian larutan brine. Garam yang digunakan sebagai bahan baku diambil dari sekitar Pantura
Sebelum digunakan dalam proses, garam ini dimurnikan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengurangi pengotor-pengotor. 3. Penyerapan amonia. Larutan garam hasil pemurnian dari atas menara absorber. Temperatur garam ini kira-kira 30 derajat Celcius, sedangkan kondisi operasi absorber PA temperatur 50 derajat Celcius. Amonia masuk dari bawah menara, sedangkan air garam dimasukkan dari bagian atas kolom sehingga menghasilkan larutan garam amonia jenuh. 4. Pembentukan sodium karbonat. Setelah didinginkan, larutan garam amoniak dipompa ke bagian atas menara karbonasi yang bertekanan 4 atmosfer, sedangkan CO2 hasil limestone masuk dari bawah menara. Temperatur yang berlangsung di dalam menara 54 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi adalah reaksi eksternis atau NH4OH (L) ditambah NaCl (L) ditambah CO2 (G) MaHCO3 (L) ditambah NH4Cl (L). Berikut ini adalah diagram alir dari pembuatan soda. Bab 3. Proses pembuatan asam klorida. Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida atau HCl. Beliau adalah asam kuat dan adalah komponen utama dalam asam lambung. Senyawa ini juga dipergunakan secara lapang dalam industri. Asam klorida harus ditangani dengan mewanti keselamatan yang tepat karena adalah cairan yang sangat korosif. Asam klorida atau HCl merupakan salah satu senyawa yang membentuk asam lambung. Fungsi asam klorida pada lambung adalah membantu tubuh untuk mencerna dan menyerap nutrisi pada makanan. Cara pembuatan HCl adalah asam klorida umumnya dibuat dari larutan garam atau NaCl yang dielektrolisa. Elektrolisa NaCl menghasilkan larutan NaOH atau soda api, gas Cl2 atau gas klorin, dan gas H2 atau gas hidrogen. Gas Cl2 dan H2 selanjutnya disatukan untuk sintesa gas HCl. Asam klorida digunakan secara luas dalam ribuan aplikasi industri. Larutan ini umumnya digunakan sebagai prekursor atau bahan baku untuk pembuatan produk kimia baru. Misalnya untuk pembuatan senyawa PaC atau polyaluminium klorid, PVC atau polyvinyl klorid, dan ferriklorid, dan ratusan jenis senyawa kimia lainnya. HCl juga digunakan untuk pengerjaan baja dan proses demineralisasi air. Asam klorida juga banyak digunakan untuk proses metalurgi mineral. Berikut ini adalah diagram air dari proses pembuatan asam klorida atau HCl. Mulai dari 4,16 ml HCl PA. Masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan aquade sampai 1/8 bagian. Lalu kocok. Tambahkan aquade sampai sebelum tanda batas. Tambahkan tetes demi tetes sampai tanda batas. Lalu kocok lagi dan kemudian 250 ml HCl 0,1 m. Lanjut dengan proses selanjutnya dan akan dari akhir pembuatan proses asam klorida. Dengan ini saya sampaikan terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.